Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, di kesempatan hari ini saya akan review ya, dan juga berkunjung di lokasi Desa Kasongan ya, Desa Wisata Kasongan yang penuh sejarah. Inilah gapura masuknya kawan. Penampakannya seperti itu ya. Oke kawan, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke gapura Desa Kasongan atau Desa Wisata Legendaris yang ada di Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang penuh sejarah. Oke kawan, lanjut ya. Oke kawan, saat ini saya mereview dan juga berkunjung di desa bersejarah, yaitu Desa Kasongan yang terletak di Kecamatan Kasihan, Bantul, tidak jauh dari pusat kota Jogja ya, kurang lebih 6 km dari pusat Jogja. Oke kawan, Desa Kasongan berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda, di mana pada masa itu berawal dari Pangeran Diponegoro yang ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Kehidupan penduduk pun mulai sengsara karena hasil tani dirampas oleh penjajah. Salah satu pengikut Pangeran Diponegoro merasa sedih karena hal tersebut, yakni seorang yang bernama Abdullah Roke atau sering dikenal dengan Kiai Song. Kiai Song mencoba mengajak penduduk setempat ya untuk tidak lagi bercocok tanam, tetapi mencoba mengolah tanah liat yang ada di desa itu untuk dijadikan kerajinan gerabah. Awalnya gerabah berupa alat-alat kebutuhan sehari-hari seperti kuali, anglo, keren, coek, dan lain-lain. Beliau sangat ulet mengajari masyarakat untuk membuat gerabah. Karena keberhasilannya, Kiai Song wilayah ini disebut sebagai Desa Kasongan. Jadi Desa Kasongan berawal dari nama seorang tokoh pengikut setia Pangeran Diponegoro. Perkembangan gerabah atau kerajinan gerabah Kasongan sangat pesat sampai dengan saat ini, yang dulunya hanya berupa alat kebutuhan sehari-hari ini berkembang ke arah nilai seni patung, guci, pot, dan lain sebagainya. Produk gerabah Kasongan sudah merambah ke mancanegara, dan nama Kasongan pun menjadi besar karena keberhasilan sampai saat ini. Oke kawan, sambil mencermati ya, melihat-lihat hasil kerajinan gerabah ya yang ada di Desa Wisata Kasongan ini. Oke, akan saya lanjut lagi sedikit ulasan flashback tentang adanya Desa Kasongan ya, yang dimana banyak atau seluruh penduduk, hampir seluruh penduduknya menjadi pengrajin gerabah. Lanjut kawan ya. Jadi pasca penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda pada tahun 1930, Kiai Song yang bergelar Kiai Guru Kasongan Ngabdul Raupi ini tetap melakukan perlawanan secara diam-diam. Perlawanan ini dilakukan Kiai Song dengan mengajak warga agar tidak bertani, tetapi milih profesi menjadi pekundi atau pembuat peralatan dapur dari tanah liat. Kepada masyarakat, ia mengajarkan keahlian baru sebagai pengrajin gerabah.
karena pada saat itu hasil bumi atau hasil dari pertanian masyarakat harus diserahkan kepada pemerintah Belanda dengan menjalankan strategi perjuangan non-fisik sebagai pekundi atau berasal dari kata kundi yang berarti kendi atau tempat air minum dari tanah liat. Diharapkan lahan persawahan di sekitar Kasongan menjadi tidak subur dan tidak bisa ditanami setelah tanahnya diambil untuk bahan baku pembuatan gerabah. Itulah kawan sejarah singkat ya tentang asal-usul desa wisata pengrajin gerabah Kasongan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kepercayaan masyarakat setempat tentang kisah Kyai Song hingga sekarang masih melekat kuat. Bahkan mereka yakin jika Kyai Song merupakan cikal bakal penduduk Kasongan. Makam leluhur Kasongan ini berada di Dusun Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Oke kawan, sambil kita lihat ya, itu banyak sekali kiri jalan, kanan jalan, semuanya sebagai pengrajin gerabah yang terbuat dari tanah liat. Jadi pada waktu itu pihak Belanda dikabarkan pernah memesan patung-patung macan dan memasangnya di dam-dam sebagai penanda bahwa bangunan tersebut dibuat oleh mereka. Karya keramik patung Angel yang muncul seputaran tahun 1935 itu diduga merupakan pengaruh budaya barat, bahkan tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kreator Belanda sendiri atau seniman Belanda. Oke kawan, cukup sekian ya sedikit review dari saya untuk obat kangen yang rindu Jogja, terutama warga Bantul yang ada di perantauan atau yang pernah kuliah di Jogja. Semoga dengan video ini bisa untuk mengobati rindu. Nah, jangan lupa ya kawan yang suka dengan video ini langsung aja di subscribe dan like, komen juga, dan tekan tombol lonceng biar channel ini bisa berkembang ya, yang channel cuma kaleng-kaleng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.